Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, sukses di dalam dunia dan akhirat. Apapun akan dilakukan seorang tua untuk mewujudkan harapannya, termasuk melakukan usaha berdoa untuk anak-anaknya. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, doa orang tua sangatlah mustajab, bahkan dapat menembus langit dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dahsyatnya doa orang tua untuk anak-anaknya. Hal ini adalah suatu pelajaran yang mesti diketahui bagi setiap orang tua. Doa orang tua sungguh luar biasa, sangatlah ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Sehingga ketika orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi solih, solihah, menjadi anak yang baik, yang berbakti, berguna, dan menjadi sukses, maka doakanlah mereka dengan doa-doa yang baik. Karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabah Allah. Sehingga orang tua perlu diingat. Orang tua perlu mengingat doa yang dimaksud di sini adalah doa mereka kepada anak-anaknya. Mencakup doa baik dan doa buruk. Itu akan diijabah oleh Allah ketika orang tua melantunkan doa untuk anak-anaknya. Apabila orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan, akan diijabah. Sehingga sebagai orang tua mesti harus berhati-hati di dalam mendoakan anak-anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul madlum." 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin la turaddu da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladih." 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, dan
doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Riwayat ini menyebutkan bahwa doa orang tua pada anaknya termasuk doa yang sangat mustajab. Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, atau yang terkenal dengan Imam Bukhari, menyampaikan suatu hadis di dalam kitab Adabul Mufrad. Beberapa riwayat mengenai doa orang tua. Di antara riwayat tersebut, yaitu Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun lahunna, la syakka fihinna, da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidain ala waladihima." Ada 3 jenis doa yang mustajab atau terkabul, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa doa jelek orang tua pada anaknya termasuk doa yang mustajab. Hal itu dibuktikan di dalam kisah Juraij, yang mana kisah itu masyhur. Kisah Juraij ini menunjukkan bahwa doa jelek ibunya pada Juraij itu dikabulkan oleh Allah. Di dalam kisah Juraij ini yang disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wa sahibu Juraij. Qila, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Qal, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi soma'atin lah. Wa kana ra'iyu baqar ya'wi ila asfali soma'atihi. Wa kanat imra'atu min ahli qaryah takhtalafu ila ra'i fa'atat ummahu yawmin faqalat ya Jurayj wa huwa yusalli faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi was salati fara'a ayyusira salatahu summa sarakhat bihi saniyah faqal fi nafsihi ummi was salati fara'a ayyusira salatahu summa sarakhat bihi salisa faqal ummi was salati fara'a ayyusira salatahu falamma lam yujibha qalat la amatakallahu ya Jurayj hatta tangdura fi wajhil mu'misat sumang sorofat fa'tiyal malik bitilkal mar'ah waladat faqala mimman qalat min Jurayj qal asahibu sawma'ah qalat na'am qala ihdamu sawma'atahu wa'tuni bih fadarabu sawma'atahu bil fa'us hatta waqa'at faja'alu yadahu ila unuqih bihablin sumang talaqa bih famarra bihi 'alal mu'misat fara'ahunna fatabassam wa hunna yandurna ilaihi finnas faqala al-malik ma tas'umu hadhi qala ma tas'umu qala tas'umu anna waladaha minka qala anta tas'amin qalat na'am qala aina hadha saghir qalu hadha fi hujriha
Fa'aqbala alaih faqal, man abuk? Qala ra'il bakar. Qala al-malik, anaj'alu sawma'ataka min dhahab? Qala la. Qala min fiddah? Qala la. Qala faman naj'aluha? Qal radduha kama kanat. Qal faman ladhi tabassamta? Qal amran araftuh adrakatni da'watu ummi summa akhbarahum. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buaian ketika masih bayi kecuali Isa bin Maryam dan Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadahnya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang penggembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juraij dan memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan sholat. Wahai Juraij. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk ketiga kali. Juraij bertanya lagi di dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan ibunya, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij diliwatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum, dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Raja lalu bertanya kepadanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia, wanita tadi. Berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku
aku si penggembala sapi." Kontan sang raja berkata, "Apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas?" Jurid menjawab, "Tidak perlu." "Ataukah dari perak?" Lanjut sang raja. "Jangan," jawab Jurej. "Lalu dari apa kami akan membangun rumah ibadahmu?" tanya sang raja. Jurej menjawab, "Bangunlah seperti semula." Raja lalu bertanya, "Mengapa engkau tersenyum?" Jurej menjawab, "Saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku." Kemudian Jurej pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Maka sungguh amat bahaya jika keluar dari lisan seorang tua doa jelek pada anaknya sendiri. Karena doa seperti itu bisa terkabul, sebagaimana yang kita ketahui tadi dari kisah Jurej. Yang terbaik, hendaklah orang tua mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan, doa-doa kebaikan, mendoakan semoga anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang taat, ahli ibadah, ahli ilmu, yang selamat dunia dan akhirat, sukses dunia dan sukses akhirat. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang selalu berjalan di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ketika seorang tua dalam keadaan marah karena kenakalan anaknya, hendaknya juga amarah tersebut ditahan. Jangan karena saking amarahnya, saking jengkelnya orang tua kepada anaknya, lalu terlontar, terucap doa tidak baik. Itu sangat berbahaya, karena bisa juga doa tersebut akan diijabah, sehingga anaknya akan memperoleh kejelekan dari doa orang tua. Jadi ingatlah sekali lagi, bahwa di saat marah, lalu keluar doa jelek dari lisan orang tua, maka pasti doa jelek itu akan diijabah, akan terwujud. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah orang tua juga berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan oleh orang-orang soleh, yaitu mereka selalu mendoakan kebaikan pada anak-anak keturunannya, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran beliau berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu-cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Juga doa Rabbi ja'al hada baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35. Dan juga doa-doa hamba-hamba Allah yang soleh di dalam Al-Quran. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memperkenankan doa kita sebagai orang tua, doa yang berisi kebaikan kepada anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita berada dalam kebaikan dan terus berada di dalam bimbingan Allah di jalan yang lurus, dan menjadi generasi kita anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian jika kita sebagai anak, janganlah sampai durhaka kepada orang tua. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada mereka, sehingga kita pun akan dimintakan, akan didoakan oleh orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.